Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bonita Sari Nurul Alfa. Saya adalah dosen di Program Studi Teknik Industri Universitas Mercubuana, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pemaparan ini akan saya sampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun yang ingin saya sampaikan pada pemaparan ini, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah, berikut teknik dan indikatornya yang sesuai dengan RPS, kemudian video pengajaran dalam bentuk micro teaching. Mengenai deskripsi mata kuliah, pada pemaparan ini yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah manajemen proyek industri dengan bobot 3 SKS, dengan kode mata kuliah P161720003. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana cara mengelola sebuah proyek industri, mulai dari tahap perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan, hingga melakukan evaluasinya. Lebih lanjut, mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana seluruh elemen yang terdapat dalam sebuah proyek industri dipetakan dalam sebuah diagram sebagai media komunikasi antara pihak yang terkait. Tata kelola resiko juga perlu disiapkan guna memastikan bahwa proyek industri dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah manajemen proyek industri terdapat 5 CPMK. CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu memahami cakupan peran dalam sebuah proyek industri yang melibatkan serangkaian sumber daya yang akan dikelola untuk mencapai tujuan tertentu. Pada CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu membuat detail aktivitas, perkiraan biaya, serta membuat alokasi sumber daya yang sesuai. Pada CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu memetakan beberapa informasi dan jaringan dalam sebuah diagram sebagai media komunikasi dan alat kendali terhadap faktor-faktor yang saling terkait. Pada CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu merancang tata kelola resiko terhadap segala potensi yang ada, serta memberikan rekomendasi solusinya. Pada CPMK 5, mahasiswa diharapkan mampu membuat evaluasi menyeluruh yang mencakup semua aspek beserta penanggulangannya. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pertama, aspek manajemen dalam pengelolaan sebuah proyek industri. Yang kedua, estimasi biaya terkait sumber daya yang harus disiapkan seperti manusia, mesin, material, serta modal. Yang ketiga adalah pemetaan rangkaian aktivitas serta analisa jalur kritis. Yang keempat adalah perancangan tata kelola resiko beserta rencana penanggulangannya. Yang kelima adalah proses evaluasi pelaksanaan proyek industri secara keseluruhan. Kelima materi pembelajaran ini akan diberikan kepada mahasiswa dalam 15 kali pertemuan sebagai berikut. Pertemuan 1 mengenai manajemen proyek industri, pertemuan kedua mengenai pengorganisasian dan perencanaan, pertemuan 3 mengenai dokumen proyek, pertemuan keempat mengenai siklus hidup proyek, pertemuan kelima mengenai scope management, pertemuan keenam mengenai jadwal proyek, pertemuan ketujuh mengenai biaya proyek, pertemuan kedelapan mengenai pengendalian kualitas proyek, pertemuan ke-9 mengenai organisasi proyek, pertemuan ke-10 mengenai komunikasi dalam proyek, pertemuan ke-11 mengenai tata kelola resiko, pertemuan ke-12 mengenai perencanaan material, pertemuan ke-13 mengenai identifikasi pihak internal dan eksternal ataupun stakeholder, pertemuan ke-14 pemaparan tata kelola proyek mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, serta risk management. Pertemuan ke-15 akan diadakan review materi dan pertemuan ke-16 akan diadakan ujian akhir semester atau UAS. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan pada mata kuliah manajemen proyek industri adalah sebagai berikut. Mata kuliah diampu oleh dosen pengampu mata kuliah yang ditentukan oleh program studi dengan jumlah pertemuan sebanyak 15 kali tatap muka ditambah 1 pertemuan yaitu ujian akhir semester. Kemudian perkuliahan ini diadakan secara luring pada saat sebelum pandemi berupa tatap muka terjadwal di ruang kelas. Namun setelah
pandemi atau selama pandemi berlangsung, mata kuliah ini diadakan secara daring melalui LMS dengan portal POS UMB dan e-learning UMB. Juga mahasiswa dan dosen bertatap muka secara virtual melalui Google Meet ataupun Zoom. Dengan beban waktu pembelajaran tiap pertemuannya sebanyak 3 SKS. Untuk metode pembelajaran daring, kami menggunakan platform yang ada di Universitas Mercubuana, yaitu umbelearningmercubuana.ac.id dan umbpos.mercubuana.ac.id. Di kedua LMS ini mahasiswa akan diberikan materi pembelajaran, video pembelajaran, juga forum diskusi, kuis, assignment atau tugas, dan ujian akhir semester. Di samping itu, kami juga mengadakan perkuliahan dengan Google Meet atau Zoom yang akan memberikan ceramah kepada mahasiswa, kemudian studi kasus, dan juga diskusi. Interaksi dosen dan mahasiswa akan terlihat pada saat tatap muka perkuliahan baik secara luring maupun daring, kemudian diskusi kelompok mahasiswa dan dosen, kemudian mengadakan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, dan juga diadakan media WhatsApp group untuk memfasilitasi komunikasi antara dosen dan mahasiswa terkait dengan perkuliahan. Interaksi dosen dan mahasiswa juga diatur dalam kontrak perkuliahan. Pada saat perkuliahan tatap muka offline, mahasiswa diharapkan untuk dapat men-switch off atau men-silent alat komunikasinya. Kemudian mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu dengan toleransi keterlambatan 15 menit dan izin keluar ruangan kurang lebih 15 menit. Pada online class, mahasiswa diharapkan untuk memberi perhatian kepada notifikasi yang ada di e-learning course. Kemudian mensubmit semua tugas secara on time dan aktif dalam forum sebagai bukti kehadiran pada online class. Sistem penilaian mata kuliah yang terdiri dari indikator penilaian sesuai dengan pertemuan mahasiswa diharapkan untuk dapat tepat dalam menjelaskan, dapat tepat dalam merancang dan mengendalikan, dapat tepat dalam mengaplikasikan sesuai dengan pertemuan atau materi pada setiap pertemuannya. Dengan teknik penilaian, tugas besar 1 sebesar 30% untuk mengukur CPMK 1, tugas besar 2 sebesar 30% untuk mengukur CPMK 3, kemudian ujian akhir semester sebesar 40% untuk mengukur CPMK 1, 2, 3, 4, dan 5. Sistem penilaian mata kuliah mengikuti kriteria dan skala penilaian yang sudah ditetapkan oleh universitas, di mana nilai A ada pada rentang skala nilai 80 sampai dengan 100, nilai B plus 74 sampai 79,99, nilai B 68 sampai 73,99, dan seterusnya sampai dengan nilai E di bawah 45. Sekian pemaparan saya mengenai mata kuliah manajemen proyek industri. Selanjutnya saya akan mengadakan pengajaran dalam bentuk micro teaching dengan mahasiswa. Terima kasih, silakan disimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mahasiswa sudah bergabung pada forum perkuliahan? Jika sudah bergabung, Sudah Ibu. Silakan open kamera ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi ya di perkuliahan manajemen proyek industri, pertemuan ke-6 dengan topik Project Time Management. Nah, sebelum masuk ke topik Project Time Management, tentu saya ingin memberikan kuis seperti biasa ya, pretest gitu. Apakah ada yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan proyek, serta apa yang membedakan proyek dengan program rutin lainnya? Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan. Mohon izin Ibu, saya izin menjawab ya. Silakan Kavi Wijaya ya. Ya betul. Silakan Bu, Kavi. Kavi. Jadi yang dimaksud dengan proyek adalah suatu kegiatan yang bersifat sementara, yang memiliki periode atau jangka waktu tertentu. Proyek ini memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan yang memiliki keunikannya masing-masing. Lalu untuk pembeda proyek
antara proyek dengan program rutin adalah proyek ini bersifat dapat dikatakan memiliki jangka waktu yang pendek, terdapat batasan waktu, dan tidak terjadi secara terus-terusan. Kalau Baik. program rutin adalah sekumpulan sekumpulan proyek yang memiliki cakupan yang luas. Jadi program rutin ini memiliki jangka waktu yang dapat dikatakan panjang atau long term. Seperti itu, Bu, yang saya ketahui sebelumnya. Baik, Kavi, bagus sekali ya jawabannya, sangat panjang dan sangat lengkap. Nah, apa yang dijelaskan oleh Kavi tadi itu sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas. Kita lihat definisi proyek berikutnya. Nah, tadi Kavi menyebutkan proyek itu sementara, Bu. Ya, benar sekali. Jangka waktu terbatas, Bu. Betul. Jadi, kegiatan proyek itu bisa diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas, ya. Terima kasih ya, Kavi. Kemudian ciri pokok proyek itu memiliki tujuan khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir, kemudian jumlah, biaya, sasaran, dan jadwal, serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan di atas telah ditentukan, jadi jadwalnya itu sudah ada, sudah ditentukan, kemudian bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya tugas, jadi titik awal dan akhirnya ditentukan dengan jelas, non-rutin atau tidak berulang-ulang. Nah, waktu sendiri masuk ke dalam triple constraint di dalam manajemen proyek selain scope dan cost ya, ada waktu juga yang harus dijaga. Nah, itulah mengapa kita memerlukan manajemen waktu proyek atau project time management. Di dalam project time management ini mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian proyek tepat waktu ya. Nah, di dalam project time management atau di dalam PMBOK yang terbaru, Project Management Body of Knowledge, itu terdapat 6 aktivitas yang menjadi aktivitas di dalam Project Time Management. Yang pertama Plan Schedule Management, yang kedua Define Activities, yang ketiga Sequence Activities, yang keempat Estimate Activity Duration, yang kelima Develop Schedule, dan keenam Control Schedule. Pada pertemuan ini nanti saya akan menitik beratkan pada Develop Schedule ya. Nah, Project Time Management itu erat kaitannya dengan project scheduling atau penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek itu menyediakan rencana rinci yang mewakili bagaimana dan kapan proyek akan memberikan produk, layanan, dan hasil yang ditentukan dalam ruang lingkup proyek dan berfungsi sebagai alat untuk komunikasi, mengelola harapan pemangku kepentingan atau stakeholder, dan sebagai dasar untuk pelaporan kinerja. Ya, nah jadi ada 3 nih, ada rencana rinci mengenai bagaimana dan kapan, kemudian dia sebagai alat komunikasi, sebagai pelaporan kinerja. Kenapa? Karena nanti kan orang melihatnya project scheduling itu biasanya ditempel ya di ruangan proyek dan orang bisa, semua orang yang melihat itu bisa tahu sampai saat ini project itu sudah sampai di tahap apa. Nah itu gunanya sebagai alat komunikasi dan pelaporan kinerja. Tim manajemen proyek juga memilih metode penjadwalan seperti jalur kritis, critical path method, atau agile approach lainnya ya. Hasilnya adalah project schedule. Nah, kemudian yang pertama tadi aktivitinya adalah plan schedule management untuk memberikan panduan dan arahan tentang bagaimana jadwal proyek akan dikelola di seluruh proyek ya. Ada tools dan tekniknya, ada expert judgment, data analysis, dan meetings. Kemudian di define activities ada toolsnya expert judgment, decomposition, rolling wave planning, dan meeting. Nah, mengenai decomposition ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya yaitu work breakdown structure atau WBS. Ingat ya, di work breakdown structure aktivitas atau level yang paling bawah, the lowest level di work breakdown structure itu merupakan work package ya, yang sudah tidak bisa dipecah-pecah lagi. Kalau dari atas pasti bisa dipecah, di breakdown. Nah, yang level paling bawah itu work package yang tidak bisa dipecah-pecah lagi ya. Untuk aktivitas ketiga dalam project time management adalah sequence activity atau mengurutkan ya,
mengurutkan aktivitas dengan urutan yang logis. Menggunakan apa? Menggunakan precedence diagramming method, dependency determination and integration, menggunakan leads and lags, project management information system. Kemudian hubungan logis harus dirancang ya pada sequence activities ini. Salah satu contoh precedence diagramming method atau PDM itu banyak ya, banyak hubungan antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Salah satunya adalah finish to start. Artinya apa? Finish to start itu, ya perhatikan, activity B baru bisa dimulai, baru bisa start ketika activity A itu finish. Makanya finish to start. Jadi the finish to start. Ada juga yang start to start. Ini bisa dimulai ketika ini dimulai. Ada juga yang finish to finish ya. Ada juga yang start to finish. Tapi yang digunakan di dalam manajemen proyek adalah finish to start FS ya. Nah, nantinya hasil dari sequence activity ini akan menghasilkan project schedule network diagram seperti ini ataupun bentuk yang lainnya bisa. Tapi yang jelas adalah intinya ada aliran aktivitas antara aktivitas mulai dan aktivitas selesai ya, gitu. Kemudian yang keempat, estimate activity duration untuk memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Tools dan tekniknya banyak ya, ada expert judgment ya, bertanya kepada ahli, analogi estimating, parametric estimating, 3-point estimating, bottom up estimating, data analysis, decision making dan meetings. Nah, 3-point estimating itu yang kita kenal nanti dengan PERT ya, dia mengestimasi 3 poin tiga estimasi waktu, yaitu estimasi waktu optimis, estimasi waktu pesimis dan most likely. Kemudian yang kelima, develop schedule untuk menganalisis urutan aktivitas, durasi, kebutuhan sumber daya, dan kendala jadwal untuk membuat schedule model untuk pelaksanaan proyek dan pemantauan dan pengendalian ya. Nah, ini adalah iteratif proses yang harus kita analisis terus-menerus ya. Untuk develop schedule, tekniknya ada schedule network analysis, critical path method, resource optimization, data analysis, leads and lags, schedule compression, project management information system, dan agile release planning. Nah, pada pertemuan ini kita akan menitik beratkan pada critical path method ya, yang akan saya jelaskan selanjutnya. Critical path method itu adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan durasi proyek minimum dan menentukan jumlah fleksibilitas jadwal pada logical network path dalam schedule model. Dia akan menghitung earliest start, earliest finish, latest start, latest finish untuk semua aktivitas dengan melakukan analisis lintasan maju atau forward dan mundur atau backward ya. Lebih jelasnya kita pakai contoh soal aja ya. Jadi misalnya di sini ada sebuah activity list. Ada activity A, B, C, D, E, F, G, dan H. Serta di sini disebutkan ada preceding activity. Preceding activity ini merupakan predecessor atau pendahulu. Artinya apa, Bu? Ini artinya aktivitas A itu didahului oleh aktivitas tidak ada. Berarti aktivitas A yang pertama ya. Aktivitas B didahului oleh aktivitas A gitu ya. Aktivitas C didahului oleh aktivitas A dan seterusnya. Juga di sini ada durasi ya, anggaplah ini dalam hari gitu ya. Nah, terus ini diapain, Bu? Gitu kan. Kalau di critical path method, tabel ini kita ubah ke dalam bentuk project ya, apa namanya? Network diagram ya. Project ini kita bentuk dalam network diagram sesuai dengan urutan yang ada di tabel. A itu adalah yang pertama, kemudian B diikutin oleh B itu sebelumnya adalah A, C sebelumnya adalah A, dan seterusnya ya sampai H itu adalah sebelumnya adalah C, G itu diikutin oleh 2 ya, D dan E ya. Nah, didahului oleh 2 aktivitas yaitu D dan E sehingga 2 aktivitas ini berujung pada satu aktivitas G. Nah, kemudian kita tambahkan durasinya ya, kita tambahkan durasinya. A itu 2, B6, C4, D4, E2, F1, G2, dan H1 ya. Nah, kemudian diapain lagi, Bu? Dari network diagram yang tadi sudah kita buat, kita ingin menghitung waktu
tujuannya kita mau mengetahui jalur kritis. Untuk menuju ke sana kita harus hitung dulu ET dan LT. Apa itu? Kalau ET itu waktu paling awal dapat dimulainya semua kegiatan yang berpangkal di not ke I. Ini not ya. Not ini kita perbesar, dari not yang kecil ini kita perbesar, not ke 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita mau isi nih kolom yang di sini dan di sini. Di sini adalah ET tadi ya, waktu paling awal. Kalau LT itu waktu paling akhir bagi selesainya semua kegiatan yang berujung di not ke I, ya. Nah, ini metodenya nanti kita pakai forward dan backward. Nah, coba ya, kita coba yang forward dulu. Forward itu analisis jalur maju. Nah, coba ya kita isi. 1 itu aktivitas pertama, karena di aktivitas pertama, maka di sini adalah 0. Kemudian bagaimana mengisi kolom ini? Caranya adalah 0 ditambah dengan 2 ya. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Begitu juga selanjutnya ya, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, yang bingung adalah kalau ada 2 panah yang menuju 1 titik. Nah, bagaimana Bu? Mana yang dipilih? Coba kita lihat ya, antara 8 ditambah 4 sama dengan 12 atau 6 ditambah 2 sama dengan 8. Mana yang dipilih? Karena kita menjalani analisis jalur maju atau forward, maka kita memilih yang paling maksimum, yaitu 8 tambah 4 sama dengan 12 ya. Nah, kemudian itu kalau analisis jalur maju. Jadi Anda hitung semuanya sampai akhir, sampai ini 12 tambah 2 sama dengan 14 ya, ini 14. Nah, kemudian setelah analisis jalur maju selesai, selanjutnya kita analisis jalur mundur. Nah, jadi 14 yang ada di jalur maju tadi kita pindahkan ke sini ya, menjadi 14 juga. Dari 14 kita kurangi untuk ke sini. Nah, sama kalau dia analisis jalur mundur, berarti kalau ada 2 panah yang menuju ke 1 not, maka kita pilih yang paling minimum waktunya. Misalnya 14 dikurang 1, 13. 12 dikurang 2, 10. Mana yang dipilih? Dipilihlah yang paling minimum, yaitu 10. Makanya yang ditulis di sini 10. Begitu juga dengan ini. Ada 2, Bu. Ya, coba kita lihat dulu. 14 dikurang 1, 13. Ya. 12 dikurang 4, 8. 13 dan 8 mana yang paling minimum? 8. Seperti itu. Paham ya? Ini sangat mudah ya untuk dipahami. Kemudian semuanya kalau sudah kita isi ya kolom-kolomnya, untuk setiap notnya ada 0, ya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, semuanya not sudah kita isi. Untuk kemudian kita ingin menentukan mana ya jalur kritisnya. Jalur kritis itu adalah jalur urutan kegiatan yang mewakili jalur terpanjang sebuah proyek. Jadi karena dia sudah terpanjang, dia mewakili aktivitas yang lainnya gitu kan. Kita bisa bilang, oh ini proyek jalannya sekian hari nih. Nah, gimana caranya? Kita harus hitung float-nya. Nah, total float itu apa, Bu? Total float itu ya, jumlah waktu yang diperkenankan untuk aktivitas boleh ditunda tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan kita udah ada sudah ada proyeknya, sudah ada waktu proyek secara keseluruhan. Nah, itu nggak boleh ditunda lagi. Nah, total float-nya bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah dengan LT ya yang ada di aktivitas setelahnya J, aktivitas J, LTJ dikurangi dengan ET pada aktivitas I dikurangi dengan TIJ ya, ini ya, pada aktivitas TIJ. Nah, coba kita lihat ya penerapannya. Nah, ini cara menghitung total float tadi ya dengan menggunakan rumus TF sama dengan LT dikurangin ETI dikurangin TIJ. Nah, caranya adalah TF. Untuk TF dari 1 ke 2, berarti dia 2 dikurangi dengan 0, dikurangi dengan 2. Paham ya? Hasilnya 0. Coba yang ini, Bu, yang B. 8 dikurang 2, dikurangi dengan 6. Ya, ini kan? Sama dengan 0. Semua Anda hitung seperti itu. Ya, sampai ke H. H 14 ya dikurangin 6 dikurang dengan 1 sama dengan 7. Nah, kita lihat nih ada catatannya. Aktivitas kritis itu apa, Bu? Aktivitas kritis adalah aktivitas yang memiliki total float sama dengan 0. Jadi kita tahu nih setelah kita hitung semua
Nah, ketahuan ya yang 0 itu mana? Ada A, B, D, dan G ya. Jadi itu adalah aktivitas-aktivitas yang kritis. Nah, kita tandai aktivitas A, B, D, dan G. Nah, dari not 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, dan 6 ya. Ini adalah jalur kritisnya. Seperti itu. Kemudian sebentar. Yang terakhir adalah control schedule. Itu proses pemantauan 100 proyek untuk memperbarui jadwal proyek dan mengelola perubahan pada schedule baseline. Manfaat utamanya adalah mempertahankan schedule baseline selama proyek berlangsung. Kemudian tools dan tekniknya adalah data analysis, critical path method, project management information system, resource optimization, leads and lags, schedule compression. Nah, mudah-mudahan ini, sudah berakhir ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya adalah tadi ya, critical path method. Mudah-mudahan Anda sudah bisa membuat dan menghitungnya. Apakah ada pertanyaan selanjutnya dari mahasiswa? Saya izin bertanya, Bu. Boleh, Irfan Afriliansyah, silahkan. Ya. Tadi kan sempat bahas critical path atau jalur kritis. Nah, apabila kita udah mendapatkan jalur kritisnya, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Oh iya. Sudah dapat nih tadi ya jalur kritis. Terima kasih ya Irfan. Pertanyaannya ada A, B, D, G ya jalur kritisnya. Nah, apa Bu yang harus dilakukan? Udah ketemu nih Bu jalur kritisnya. Oh, itu berarti aktivitas-aktivitas yang ada di sepanjang jalur kritis seperti A, B, D, dan G ini benar-benar harus dikontrol dan harus dimonitor supaya tidak mengalami kemunduran gitu, nggak ngaret. Karena kalau salah satu saja dari aktivitas A, B, D, atau G ini mundur, maka dia akan membuat jadwal proyek itu menjadi mundur secara keseluruhan. Gitu ya, Irfan, paham ya? Itulah yang disebut jalur kritis. Kritis nih, nggak boleh telat lagi gitu. Terima kasih Irfan. Apakah sudah paham Irfan? Ya, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya Ibu. Bimo, silahkan Bimo. Kan dalam project management itu banyak sekali teknik ya Bu. Ini kan baru dijelasin teknik critical path metode. Selain critical CPM ini ada lagi nggak Bu? Baik, bagus sekali pertanyaannya Bimo. Jadi terima kasih. Jadi selain CPM ya, kita punya banyak metode seperti tadi ya, tools dan tekniknya banyak sekali. Salah satunya adalah PERT atau PRT ya, Project Evaluation and Review Technique. Nah, PERT ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi terima kasih Bimo sudah mendahului ya. Jadi PERT ini nanti akan mengestimasi ya waktu penyelesaian proyek secara probabilistik. Jadi dia ada 3 estimasi waktu tadi ya, ada waktu optimistik, ada waktu pesimistik, ada waktu most likely. Nah, nanti secara probabilistik bisa dihitung gimana nih kemungkinan proyek bisa selesai 90% gitu. Nah, itu nanti kita hitung itu kita dalami di materi selanjutnya karena berhubungan dengan angka-angka statistik ya. Terima kasih ya Bimo. Nanti Baik, Ibu, kita terima jumpa kasih. lagi ya. Jumpa lagi di minggu depan. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Bu. Oh ya, jika sudah tidak ada lagi, jangan lupa nanti dipelajari ulang di rumah, kemudian dikerjakan latihan-latihan soal di dalam e-learning yang saya berikan untuk dikerjakan, untuk memperdalam pemahaman mengenai critical path method. Minggu depan kita ketemu lagi untuk belajar PERT tadi ya. Terima kasih mahasiswa atas perhatiannya. Saya akhiri ya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.